Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Manusia Pilihan Satria Peningit Menunggu. Sudah terlalu banyak pembahasan tentang manusia pilihan apapun sebutannya yang banyak kita dengar saat ini, tapi Abah lebih menyukai menyebut manusia pilihan atau manusia yang terpilih. Bukan dipilih oleh manusia, tapi Sang Pencipta alam semesta ini yang memilihnya. Dalam pembahasan manusia pilihan apapun sebutannya tentu berbeda-beda dalam penyampaian. Tentu juga tidak bisa disamakan apalagi memastikan kebenarannya, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sang manusia pilihan mempunyai perjalanannya yang sudah lama diperjalankan dan sudah banyak menerima petunjuk-petunjuk yang sudah diterima oleh manusia pilihan tersebut, dan tidak sedikit pun ujian yang beliau hadapi dalam perjalanannya. Beliau seperti penderitaan yang dialaminya tentu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mampu manusia pilihan tersebut bisa menghadapi segala ujian-ujian yang diberikan kepadanya. Apalagi saat sekarang ini begitu banyaknya fitnah, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Kezoliman banyak terjadi di mana-mana tanpa memikirkan penderitaan orang lain. Yang penting tercapainya suatu keinginannya untuk suatu yang berdasarkan nafsu pribadi atau suatu kelompok. Kemaksiatan banyak terjadi di mana-mana. Sudah banyak segala kerusakan di muka bumi ini seakan-akan sudah mencapai sempurna. Akankah munculnya seorang utusan untuk memperbaiki akhlak manusia saat ini yang banyak diyakini semua agama sedang menunggu utusan walau berbeda sebutan? Tentu tujuannya sama, seseorang manusia yang diutus oleh Tuhannya untuk memperbaiki akhlak manusia yang sudah jauh dari tuntunan agama yang mengajak untuk suatu kebaikan dengan sifat walas asih terhadap sesama. Sudah banyak Abah bahas tentang perjalanannya yang kadang-kadang sulit diterima dengan akal pikiran kita sebagai orang awam. Sangatlah sulit dimengerti, tapi tentu sudah Abah katakan di awal-awal perjalanan beliau ada kemiripan dengan junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah Abah katakan di awal video tentang pembahasan sang manusia pilihan. Dan saat-saat ini tentunya petunjuk itu tetap berjalan, tapi tidak banyak seperti awal-awal beliau diberikan petunjuk secara ruhani maupun secara dohir atau secara nyata, yang Allah perlihatkan kekuasaannya terhadap sosok manusia pilihan tersebut. Apakah beliau sudah dimi'rajkan? Tentu kalau Abah dapatkan dalam tafakur, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara roh beliau sudah dimi'rajkan. Terjadinya perjanjian di Lauhil Mahfuz, begitu juga tentang dadanya yang dibersihkan
Menurut tafakur Abah, itu sudah terjadi di awal di perjalanan beliau. Dengan berjalannya waktu, tentu beliau hanya bisa berserah diri pada Sang Pencipta alam semesta Maha Kuasa, sehingga seperti air yang mengalir terus berjalan walaupun petunjuk-petunjuk sudah berkurang. Tapi beliau tetap dituntun dalam kehidupannya, walaupun pada awalnya beliau tidak mau menerima. Tetapi hal tersebut sudah kehendak atau sudah suatu ketentuan yang datang dari Tuhannya kepada diri yang sosok terpilih. Suka tidak suka, mau tidak mau, beliau harus menerima. Disinilah timbul keikhlasan pada dirinya terhadap ujian-ujian yang beliau terima, dan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhannya, dan beliau memohon ridhonya. Sampai kapan berakhirnya perjalanannya pun beliau hanya bisa berserah diri dan hanya bisa menunggu waktu yang sudah Tuhannya tentukan nantinya. Kalau kita membahas tentang sosok manusia pilihan dan tafakur Abah, mungkin beliau berdasarkan sanad atau silsilah keilmuannya, atau juga nasab beliau ada pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah dari junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, atau keduanya beliau mewarisi. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Itu yang terpenting dalam pembahasan manusia pilihan yang banyak dibicarakan saat ini. Begitu juga dengan silsilah keilmuannya dan perjalanannya pun beliau tentu ada kesamaan atau kemiripan. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur. Sebelumnya juga pernah Abah bahas tentang awalnya sang manusia terpilih. Para leluhur setiap daerah menentukan keturunannya yang sudah Abah bahas di video terdahulu. Terpilihnya beliau bukan atas kehendak leluhur, tapi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi beserta isinya, Maha Kuasa atas kekuasaannya. Begitu juga maraknya bencana yang terjadi saat ini bukanlah perbuatan dari manusia pilihan, tetapi itu semua terjadi akibat perbuatan manusia itu sendiri sudah melampaui batas, membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka turunlah bencana karena Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Maka timbullah bencana akibat perbuatan manusia yang sudah membuat kerusakan di muka bumi sudah melampaui batas. Sebagian orang meyakini terjadinya suatu peristiwa akibat perbuatan dari sang sosok manusia pilihan tersebut. Sedangkan manusia pilihan tidak berhak menghakimi sesamanya, karena sudah Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia. Manakala manusia sudah jauh dari tuntunan agama yang di situ Al-Quran mengajarkan kebaikan terhadap sesama, maka turunlah bencana atau musibah jikalau manusia itu sudah lalai dan lupa kepada Tuhannya. Sedangkan manusia pilihan yang mewarisi akhlak yang baik tidak membuat kerusakan, karena beliau menantinya diutus untuk memperbaiki akhlak manusia dan tidak membawa ajaran baru. Banyak juga yang mengatakan beliau manusia pilihan sudah diberikan ilmu laduni. Kalau dalam tafakur Abah, beliau sudah mendapatkan, karena beliau sudah sampai pada tingkat hakul yakin, karena beliau memahami alam semesta adalah bayangan dari penciptanya, juga merasakan bahwa Allah adalah wujud yang sejati, sedangkan yang lainnya hanya bukti dari wujud tersebut, juga membuktikan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Sementara hakul yakin ialah puncak keyakinan batin yang tinggi, yaitu melihat adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, dan tidak ada satupun di dunia selain kekuasaannya dan kebesarannya. Hakul yakin disebut hakul basyiro atau cahaya ilahi. Kembali ke ilmu laduni,
Tadi sang manusia pilihan tentunya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang yang akan terjadi, dan juga beliau bisa membaca isi hati manusia yang beliau temui. Tentunya beliau tidak sibuk dengan aib orang lain. Tentu beliau sibukkan dirinya untuk memperbaiki diri, karena beliau juga manusia. Tentu juga punya kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tentunya untuk mendapatkan ilmu laduni yang diberikan langsung oleh Allah, untuk mencapai tingkat tersebut tentu juga dibutuhkan kebersihan hati dan tidak ubud dunia, terlalu mengejar dunia. Tentu kehidupannya beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin kehidupannya. Tidak ada keraguan pada dirinya, karena beliau sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhannya. Mungkin saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita, mohon dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.